Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Pratiwi, perwakilan dari kelompok 1 yang akan membawakan materi hipertiroid. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Arti Lestiani, ada Muhammad Nadia, ada Dani Hanum S, dan Nisa Fauzia. Selanjutnya yaitu ada kasus. Dokter dan apoteker melakukan fisik bersama melihat keadaan pasien yang baru dirawat di ruang rawat inap suatu rumah sakit. Perempuan usia 30 tahun penderita hipertiroid karena Graves' disease. Gejala yang dialami pasien adalah berkeringat banyak, tremor, palpitasi, cemas, goiter, dan insomnia. Dokter berdiskusi dengan apoteker mengenai pengobatan pasien karena saat ini pasien juga sedang hamil usia 8 minggu. Selain itu, pasien menolak untuk menjalani terapi pembedahan dan radioiodin terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nadia Al-Fatih. Di sini akan menerangkan penyakit dari hipertiroid. Definisi penyakit hipertiroid adalah penyakit autoimun di mana sistem imun menandai sel folikel tiroid sebagai benda asing, sehingga sel beta akan memproduksi tiroid stimulating imunoglobulin atau disebut dengan TSI atau tiroid stimulating antibody atau singkat TSAB. Penyakit hipertiroid tersebut penyebabnya yaitu dari hipertiroid selama kehamilan adalah penyakit autoimun Graves. Tubuh akan membuat antibodi yang dibuat tiroidin reseptor antibodi atau TRAB yang menyebabkan kelenjar tiroid bereaksi berlebihan dan akan memproduksi terlalu banyak hormon. Baik, saya akan melanjutkan patogenesis dari Graves' disease. Jadi, sel beta akan memproduksi TSI atau tirosin stimulating immunoglobulin. Jadi TSI ini memiliki cara kerja yang sama dengan TSH atau thyroid stimulating hormone. Jadi TSH akan berikatan dengan reseptor TSH sehingga sel folikel kelenjar tiroid akan merasa diaktifasi oleh TSH yang akan mengakibatkan kelenjar tiroid mengekspresikan hormon tiroid dalam jumlah berlebih. Sehingga kelenjar tiroid akan membengkak dan terlihat seperti orang yang menderita gondok. Kemudian gejala dari hipertiroid yang pertama ada kecemasan, insomnia atau susah tidur, kemudian palpitasi atau jantung berdebar-debar, mudah lapar, mudah tersinggung, tidak tahan panas, sering buang air besar, dan menurunnya konsentrasi. Kemudian gejala selanjutnya ada optalmiopati atau meningkatnya tekanan bola mata sehingga terlihat melotot. Kemudian ada chronic fatigue atau mudah lelah atau letih. Kemudian ada goiter. Goiter itu terdapat benjolan pada daerah leher. Kemudian yang terakhir ada perubahan pola menstruasi. Kemudian saya akan melanjutkan tentang komplikasinya. Jadi di sini komplikasinya ada 4. Yang pertama itu gangguan jantung. Gangguan jantung itu mengakibatkan aritmia, perubahan pada struktur dan fungsi jantung, serta menurunnya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis dalam jumlah hormon tiroid yang terlalu banyak dapat mempengaruhi kemampuan tubuh dalam menyerap kalsium ke dalam tulang. Hal ini menyebabkan kerusakan tulang menjadi berkurang sehingga menjadi mudah rapuh. Kemudian yang ketiga itu adalah gangguan kehamilan. Pada gangguan kehamilan ini dapat menyebabkan kelahiran prematur, disfungsi tiroid pada janin, dan perkembangan janin terhambat. Kemudian kondisi dan calon bayi, babon darah tinggi pada ibu hamil, gagal jantung, hingga resiko keguguran untuk bayi. Sedangkan yang keempat itu ada badai tiroid. Badai tiroid yaitu
di mana komplikasi dari kondisi hipertiroid pada pasien yang tidak tertangani dengan baik. Saat seseorang mengalami badai tiroid, detak jantung, tekanan darah, serta suhu tubuh dapat meningkat dan membahayakan pada diri pasien. Kemudian ini terapi. Jadi tujuan terapinya ada 2. Yang pertama itu untuk menormalkan kadar hormon tiroid di dalam darah. Yang kedua itu untuk mengurangi kelebihan produksi hormon tiroid dan dampaknya bagi tubuh pasien. Selanjutnya untuk tata laksana terapi pada ibu hamil. Yang pertama ada terapi dengan obat anti tiroid. Yang kedua yaitu terapi dengan beta blocker. Yang ketiga dengan pembedahan atau tiroidektomi. Selanjutnya untuk obat anti tiroid. Nah, obat anti tiroid di sini merupakan obat pilihan utama yang digunakan dalam pengobatan hipertiroid pada ibu hamil. Nah, apa saja obat anti tiroid ini? Yang pertama ada propil tiouracil atau PTU. PTU ini digunakan pada trimester pertama dengan dosis 150 sampai 450 mg per hari yang dibagi dalam 3 dosis. Selanjutnya, obat anti tiroid yang kedua yaitu metimazole atau MMI. Dapat dilanjutkan setelah trimester pertama dengan dosis 20 sampai 40 mg per hari yang dibagi dalam 2 dosis. Nah, cara kerja kedua obat ini menghambat sintesis hormon tiroid dengan mereduksi organifikasi iodin dan kopling dari MIT atau monoiodotyrosine menjadi DIT atau diiodotyrosine. Selanjutnya ada obat golongan beta blocker yang digunakan yaitu propranolol. Di sini digunakan dosis yaitu 10 sampai 20 mg tiap 6 sampai 8 jam yang berfungsi untuk menghilangkan gejala adrenergik yang hipertiroid seperti tremor, takikardi dan gelisah. Selanjutnya ada terapi dengan pembedahan atau disebut juga dengan tiroidektomi. Tiroidektomi adalah pengangkatan seluruh atau sebagian kelenjar tiroid. Waktu yang dianjurkan untuk dilakukan pembedahan adalah pada trimester kedua. Nah, pembedahan pada kehamilan ini lebih beresiko dibandingkan dengan terapi obat. Yang mana terapi pembedahan ini jarang dilakukan, tetapi jika dengan pengobatan obat antihipertiroid ditemukan efek samping, maka harus dipertimbangkan untuk dilakukan pembedahan. Risiko menyebabkan abortus spontan atau persalinan prematur. Kelompok kami menyarankan untuk penggunaan obat propil tiouracil atau PTU. Kenapa kok kami memilih PTU? Karena mekanisme kerja dari PTU yaitu menghambat sintesis T4 dan T3 di kelenjar tiroid dengan menghambat konversi T4 menjadi T3 di perifer. Bentuk sediaan dari PTU ini yaitu tablet dengan zat aktif 100 mg, dosisnya 3 kali sehari 1 tablet, diminum saat perut kosong, bisa 1 jam sebelum makan atau enggak 2 jam sesudah makan. Durasinya hanya untuk trimester pertama saat kehamilan. Yang kedua, kami menyarankan penggunaan obat yaitu propranolol. Mekanisme propranolol sendiri yaitu menurunkan secara bertahap kadar T3 melalui penghambatan 5-monodeiodinase yang mengkonversi T4 menjadi T3. Untuk sediaannya ada tablet isi zat kandungannya 10 mg, dosisnya 4 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Durasinya bisa sampai 3 minggu sesuai dengan pantauan dokter. Informasi obat untuk pasien. Pertama,
Propylthiouracil diminum 3 kali sehari 1 tablet 2 jam sesudah makan atau enggak 1 jam sesudah makan. Propylthiouracil atau disebut PTU dikonsumsi di jam yang sama setiap harinya agar pengobatan efektif. Yang ketiga, propranolol diminum 4 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Yang keempat, jangan merokok dan mengonsumsi alkohol karena dapat mengurangi efektivitas obat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.